Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Sidik Seluler. Nah, jadi pada kali ini saya dapat servisan yaitu Xiaomi Redmi 4X ya. Nah, jadi yang mana kendalanya di posisi sekarang HP-nya mati. Gara-gara kronologinya saat saya tanya yang punya, habis dibanting anaknya 2 kali sampai seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi pada kali ini ya, di sini saya jelaskan dulu. Jadi dihidupkan tidak bisa ya teman-teman, dihidupkan tidak bisa. Tapi saat dicas dia keluar logo Mi-nya ya teman-teman, logonya terus mati lagi. Nah, seperti ini ya teman-teman, terus hidup kembali dan mati lagi ya. Oke, begitulah kronologinya. Nah, jadi pada kali ini saya ingin mencoba perbaiki HP Xiaomi Redmi 4X ya. Sebelum saya lanjut, ada baiknya teman-teman yang belum subscribe dulu terlebih dahulu channel ini agar channel ini lebih berkembang lagi ya teman-teman. Oke. Nah, di sini saya langsung saja buka. Oke, selanjutnya di sini saya buka pada bagian back cover atau casing belakang teman-teman. Di sini sudah menganga. Nah, jadi untuk Xiaomi Redmi 4X ini terdapat pada bagian fingerprintnya teman-teman. Jadi harus hati-hati untuk membukanya. Di sini kita lihat ya teman-teman. Nah, di sini kondisinya seperti ini teman-teman. Baterainya seperti habis seperti ini ya teman-teman posisinya. Nah, jadi di sini saya buka saja pada bagian penutup papan PCB-nya ya. Kita buka pada bautnya. Bapak pernah kerasukan? Tidak pernah ya? Oh, itu berarti pikiran Bapak tidak pernah kosong. Masa iya? Coba aja Bapak bengong. Cicilan iPhone, kontrakan, cicilan motor. Bapak kenapa? Bapak pernah kerasukan? Tidak pernah ya? Oh, Ada jatah kedua ya? Nah, di bagian penutup PCB sudah saya buka. Nah, di sini selanjutnya saya buka pada bagian baterai dulu ya teman-teman. Nah, di sini saya buka ya teman-teman. Nah, terus saya pasang kembali. Apakah ada respon? Nah, di sini tidak ada respon ya teman-teman. Apakah baterainya habis atau memang baterainya rusak? Karena kondisinya seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti habis di servis mungkin. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, kembung. Mana kembung? Kemungkinan baterainya rusak ya teman-teman. Nah, jadi saya coba tes terlebih dahulu ya baterainya apakah memang rusak atau tidaknya. Di sini saya menggunakan cas tembak baterai tanam ya teman-teman. Jadi kalau
posisi baterainya bagus, dia jalan ya teman-teman. Di sini cas dulu. Sampai tiba-tiba salah satu pembeli merasa Nah, di sini kita coba pasangnya. ada kuku manusia. Dikiranya itu adalah kuku si pemilik restoran yang rasanya jorok, tapi ternyata bukan. Bahkan pemiliknya bingung kenapa bisa ada kuku di pangsitnya itu. Si pemilik dibawa ke polisi, terus dia dicurigain makai daging manusia untuk pangsitnya. Tapi pemilik restorannya bilang kalau dia ini beli Nah, jadi teman-teman di sini sudah kelihatan ya teman-teman bahwa baterainya memang rusak ya teman-teman. Nah, di sini tidak mengisi. Kalau dia mengisi, lihat LED-nya nih warnanya biru ya teman-teman. Jadi di sini masih tetap merah dan kondisi juga seperti ini teman-teman masih. Nah, jadi baterainya rusak seperti ini. Nah, di sini saya ingin coba baterai ya. Coba saya tes baterai baru ya teman-teman. BM47. Di sini sudah ada stok ya teman-teman ya. Untuk baterai Xiaomi Redmi 4X. Nah, ini ya teman-teman. BM47. Nah, jadi di sini saya ingin coba dulu. Coba kita hidupkan ya. Nah, di sini hidup ya teman-teman. Jadi berarti di sini kondisinya ialah rusak pada bagian baterai teman-teman. Nah, di sini saya ingin mengganti saja ya teman-teman baterainya dengan baterai yang baru karena posisinya tidak memungkinkan seperti ini ya teman-teman. Jadi lebih baik saya ganti saja karena ya biasa saja posisi seperti ini ya teman-teman. Oke. Nah, di sini saya ganti saja dengan baterai yang baru ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya saya matikan terlebih dahulu saja. Oke, nah di sini kita pasang baterai yang baru ya teman-teman. Ini lagi main ombak di pantai. Mereka pikir itu adalah ombaknya. Oke teman-teman, kita pasang saja penutup PCB-nya teman-teman. Nah, di sini. Ya coba tuh berpikir dengan jernih dan baru ingat kalau ada toilet lain yang ada di ujung sana. Kagak usah banyak cok yang dia pun langsung mau tuh pergi ke sana. Tapi di tengah jalan dia malah dikejar dong sama mas-mas laki ini. Mana udah dikasih duit sama si Siti, dia minta lagi dia nggak lagi tuh buat si Siti. Uangnya habis sama tuh mas-mas sampai akhirnya lanjut pas dua. Saat si Siti baru aja minum, tiba-tiba kebiasaan rutinnya kamu dong, dia kebelet pipis. Kagak usah lama lagi, dia pun langsung mau tuh mengeluarkan semuanya di toilet kan. Dia coba tuh kan buka toilet yang pertama, tapi ternyata ada orangnya. Lanjut lagi tuh, dia mau pipis di toilet yang kedua, tapi malah ada bapak-bapak dong yang surga ada di bawah telapak kaki. Saat sedang di warung, wanita ini tak sengaja melihat seorang pencuri. Pencuri itu pun mengancamnya. Pencuri itu mau kabur, tapi wanita ini tak tinggal diam. Dia melemparnya dengan botol. Pencuri itu langsung terjatuh, guys. Wanita dan anak kecil ini langsung kabur. Mereka berdua sampai di tempat yang sepi. Saat mereka merasa sudah aman, tiba-tiba sebatang besi menghantam wanita ini. Wanita ini langsung jatuh pingsan. Ternyata para gerombolan ini adalah teman dari pencuri tadi, guys. Saat si preman akan memukul si anak kecil, tiba-tiba kakaknya berteriak dari ujung jalan. Kakaknya sudah bergaya seperti pahlawan, sepertinya bakal menghajar si preman, tapi tiba-tiba malah negosiasi, guys. Ia pun menarik tangan adiknya untuk kabur, tapi tiba-tiba preman tidak akan melepaskan mereka. Si preman akan menombak dengan besi, tapi tiba-tiba tertahan oleh si wanita yang sudah sadar. Ternyata preman ini bukan tandingannya, guys. Dengan menggunakan batang besi itu juga, Samsonwati menghajar kedua preman ini sampai jungkir balik. Untuk menakuti preman itu, Samsonwati juga membengkokkan batang besi tadi, guys. Ia lalu melempar batang Nah, di sini sudah kita pasang ya semua bautnya. malah kena badannya. Nah, di sini kita di kaki si
hemat. Tutup kembali ya teman-teman. Melihat kekuatan saat sedang di warung, wanita ini tak sengaja melihat seorang pencuri. Pasang kembali. Berapa bos semua? Kamu punya kak bayar? Cuma 10 ringgit. Pakai kak kan? Mari. Sini kita masukkan kartunya. Oke bos, thank you. Nah di sini kita coba cas ya teman-teman. Nah di sini sudah ada tanda untuk mengecasnya, masih ngecasnya. Nah di sini sudah bisa mengecas kembali ya teman-teman. Jadi cukup sampai di sini saja dulu videonya. Jadi kendalanya sudah tahu ya teman-teman, bahwa baterainya ini rusak. Nah di sini saya mengganti baterai yang baru ya teman-teman. Oke, di video kali ini cukup sampai di sini saja dulu. Moga-moga mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah penyampaian dalam kata-kata saya teman-teman ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But the hood call me Doobie. And this one is for the champion.